Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad walladzi hamalal Qur'an hadiyan wa sirajan li ummati Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi alladhina hum sirajul ummah fid dunya wad dini wal akhirah ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Para pemirsa pecinta dakwah Islam dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh kali ini kita kembali untuk membahas kajian subuh dengan harapan mudah-mudahan menjadikan amal kita yang kelak akan bermanfaat kepada kita, sehingga akan mempermudah haliah kita ketika memperoleh ampunan Allah, dengan harapan diberikan keberkahan hidup, kemaslahatan hidup, kemanfaatan hidup, dan kemudahan menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maunah, ampunan, maghfirah, sekaligus kasih sayangnya. Kita tidak berharap apa selain mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fawwidu alaina min barakatihi ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba iftah alaina fathan qariba iftah alaina fathan qariba. Para pemirsa pecinta dakwah, di era modern seperti saat ini tentu berbagai hal, termasuk derasnya arus globalisasi, tentu harus kita sikapi dengan memperbanyak kalam ilahi, memperbanyak bacaan Al-Quran, sehingga mampu menghaluskan jiwa kita, meluluhkan hati kita, sehingga tidak ada rasa cinta yang lebih dahsyat dan hebat kecuali cintanya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Rasulullah. Kalau cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sudah meliputi segalanya kehidupan ini, maka itulah paling manisnya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Wa ma kana lan ora ono apa hadzal Qur'an, iki Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tidak ada
ayyuftara min dunillah ing yento den gawe min dunillah saking liyane Gusti Allah. Jadi Al-Qur'an ini tidak ada kecuali betul-betul firman Allah. Jadi bukan dibuat oleh selain Allah. Manusia, makhluk Allah yang lain tidak mampu untuk mewujudkan Al-Quran. Ini menyatakan bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah. Walakin tetapi ini seyogyani tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tasdiqa apa? Beneraken alladzi kang baina yadayhi alladzi kitab baina yadayhi ana ing dalem antarane alladzi. Jadi Al-Quran itu bukan firman dari selain Allah, tetapi Al-Quran merupakan tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Wa tafsilal kitab yang merinci menjelaskan kitab-kitab la raiba fihi, menjelaskan kitab firman Allah, Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain yang ada di antaranya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, merupakan atau berasal dari Tuhan semesta alam. Amdarapun yakulu nang dawuh ngucap sapa ira kabeh iftara membuat-buat sapa Muhammad ing Quran. Ketika mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Quran dibuat oleh Nabi Muhammad, qul, katakan Muhammad, qul, jawablah Muhammad, fa'tu, maka becik gawe utawa hendaklah buat sira bisuratin kelawan sak surat misli sak umpamani Quran, wad'u aja'o sira min man istata'tum maning wong istata'tum kang mampu sira min dunillah sak liyane Gusti Allah in arikalane kuntum ana sira sadiki niku wong kang bener. Ketika orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang-orang fasik, orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab yang dibuat Allah, yang membenarkan kitab di antaranya atau sebelumnya, dan juga penjelasan di dalamnya tiada ada keraguan, merupakan firman dari Tuhan semesta alam, mereka bertanya kepada Muhammad, jawab saja Muhammad, coba buat satu ayat seperti Al-Quran. Ajak orang-orang yang mampu bersama kamu untuk membantu kamu selain Allah, jika kau benar-benar orang yang benar. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Yunus ayat 37 sampai 38. Wa ma kana hadzal Qur'an wa yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mislih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Hadirin pemirsa pecinta dakwah dimanapun berada, marilah kita coba jelaskan secara rinci tentang susunan kata dalam penafsiran Quran surah Yunus ayat 37-38 ini. Tadi disebut watafsilul kitab. Watafsilal kitab ini tabyinu ma katabahullah minal ahkam wa ghairiha. Ayat wa tafsilal kitab ini sebagai penjelasan penerang atas apa yang difirmankan Allah dari ayat ini, termasuk minal ahkam wa ghairiha, ayat-ayat hukum dan yang lain. Kemudian ada lafaz la
raiba dimaknai oleh mufassir la syakkah. La raiba itu muradib atau sinonim sama arti dengan kata-kata la syakkah. La syakkah, la raiba, la raiba, la syakkah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Lafaz iftarahu ihtalakohu. Jadi iftara itu maknanya ihtalakohu. Sama dengan membuat min dunillah selain Allah. Ai ghairihi, dunni ini dari asal dunna, ai ghairo, ai min dunillah, ai min ghairillah. Min ghairillah ai ghairihi. At-tafsir wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah ay la yasihu wa la yuqalu ayyaf tarihi ahadun 'ala Allahi min dunihi. Ay la yasihu tidak sah, ay wa la yuqal tidak masuk akal, ayyaf tarihi ingin tong gawe sapa ahadun wong siji 'ala Allah sakliyane Gusti Allah min duni sakliyane Gusti Allah. Wasabbilai dan seumpamane Gusti Allah. It la yaqdiru ala dzalika ghairuhu azza wa jalla. Fa inna ma fihi min ulumin aliyatin wa hukmin samiyatin wa tashri'in adilin wa adab ijtimaiyatin wa amba'in bil ghuyubil madiyah wal mustaqbala laisa fi tokil bashar wala huwa dahilun tahta qudrati wa fi hayyasa mangkanatihi. Jadi karena tidak akan ada seorang manusia pun selain Allah yang agung, selain Allah yang mulia atau diberikan kemampuan untuk menciptakan atau membuat seumpama ayat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung ilmu-ilmu yang tinggi, hukum yang mencakup, syariat yang adil, tata kelola kemasyarakatan, dan wa amba'il ghuyubil madiyah wal mustaqbala, dan menjelaskan cerita-cerita atau hal-hal yang tidak bisa diindrawi, baik yang terjadi di masa lampau atau masa mendatang. Yang menjadi retorika ilmiah keislaman dan kemanusiaan, wala huwa dahilun tahta qudratihi, yang itu tidak akan mampu dilakukan selain karena kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walain sulima anna bashara fi makanatihi dhalik falam yakun illa arqal hukama wal anbiya wal malaika wa mislu hadha la yuftara 'ala Allah syai'. Jadi kalau ada yang seperti itu, maka hanya orang-orang yang ahli hikmah, para nabi dan malaikat yang mampu memberikan keyakinan yang hebat dan dahsyat bahwa hal itu tidak akan mampu dilakukan oleh seorang manusia pun, karena hal ini hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan dan keagungan itu sendiri. Walaqad sabata anna syadda a'da'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Jahl qala inna Muhammadan lam yakdib ala basharin qattu afa yakdibu ala Allah. Laqad sabata, laqad teman-teman sahabatan netepaken anna asyadda a'da'in nabi ing sak temeni luwi sangeti musuhi Nabi
sallallahu sallamu mugi paringi rahmat Allahu sapa Gusti Allah alaihi maring nabi wa sallamalan paringi keselamatan sapa Allah ing nabi wa utawi iku man sing ngucap wala qad sabata anna syadda ada in nabi sapa asyadda ada in nabi ku Abu Jahlin iku Abu Jahal qala inna Muhammadan saat temene Muhammad lam yakdibu iku ora dusta sapa Muhammad ala basarin qattu ala basarin ing manungsa qattu sak temene ayak dibu anoto yak dibu apa yak dibu anoto ora goro sapa Muhammad Allah ngati Allah. Ada orang mengatakan bahwa musuh yang paling hebat, musuh Nabi Muhammad yang paling hebat adalah Abu Jahal. Kemudian dia berkata sesungguhnya Muhammad itu tidak pernah bohong sama sekali. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong sama sekali. Berbohong kepada saya tentu kepada manusia. Inna Muhammadan lam yakdzib ala basharin qattu. Apa yakdzibu Allah? Apa ia akan berdusta kepada Allah? Wong kepada manusia aja Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Bagaimana ia akan mendustai Allah? Ini siapa yang berkata? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Ya Abu Jahal itu sebenarnya adalah masih paman Rasulullah. Tapi dia manusia yang paling hebat, paling sangat memusuhi Nabi. Tapi apa pernyataan Rasulullah? Pernyataan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia pilihan yang tidak pernah berdusta kepada seorang manusia pun. Bagaimana ia akan mendustakan Allah? Datang. Ini bentuk pengakuan Abu Jahal bahwa sekalipun beliau Nabi Muhammad dibenci oleh Abu Jahal, tapi Abu Jahal masih mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak pernah durhaka, tidak pernah membohongi manusia, apalagi kepada Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yaday ay walakin kana tasdiqal ladzi taqadda muhu minal wahyi li Rasulillah ta'ala bil ijmal Kanuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa salawatullah alaihim yad'u bid'awati ila usulid din al-haqq min al-iman billah wal yawmil akhir wa salil a'mal ba'da'an nasya ba'da hadha baqiyat ba'id وضلوا على بعض ولم يكن محمد النبي الأمي يعلم شيئا من ذلك لولا الوحي عن ربه. Jadi Al-Quran itu bukan dibuat oleh manusia, tetapi itu merupakan wahyu Allah yang sekaligus tasdiqal ladzi baina yadayhi, yang menjadi penguat atau membenarkan atau menganggap benar kitab yang ada di antara Al-Quran itu. Ay walakin kana tasdiqal ladzi taqaddamahu minal wahyi li Rasulillah. Al-Quran juga membenarkan kepada kitab-kitab atau wahyu yang dibawa oleh para utusan Allah atau wahyu yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah bil ijmal secara global. Kanuhin wa Ibrahim yang diberikan kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa dan kepada Nabi Musa dan Isa, baik berupa kitab ataupun suhuf. Salawatullah alaihim, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa bagi mereka. Quran itu atau Injil atau Taurat atau Zabur kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, sebelum Quran itu bid'awati ila usuliddin al-haq minal iman billah wal yaumil akhir, yang benar-benar mencakup, yang benar-benar menjelaskan tentang agama Allah, asal-asal atau uslub agama
yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan perbuatan baik salihul a'mal. Ba'da an-nasiya ba'da hada baqiyat atba'ihim wa dallu an ba'd. Yang mana sebagian mereka ada yang melupakan kepada pengikutnya, dan sebagian mereka ada yang tersesat. Walam yakun Muhammad an-nabi ya'lamu syai'an min dalik lawalali an rabbi. Andai kata bukan wahyu Allah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi lakab titel seorang nabi yang ummi, tentu tidak akan mengetahui sedikit pun dari cerita-cerita lama yang terjadi di antara nabi yang sebelum beliau. Tetapi karena itu berupa wahyu yang disampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun beliau tidak nututi ajaran-ajaran nabi sebelumnya, cerita-cerita nabi sebelumnya, apa-apa yang dialami oleh nabi sebelumnya, ada yang beriman dan sesat mereka itu, tentu itu berupa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui cerita-cerita yang terjadi sebelumnya. Sehingga kemudian wa tafsilal kitab ay wa tafsila ma kutiba wa usbita minasy syara'i' wal ahkam wal ibr wal mawa'id wa syu'unil ijtima', sehingga ini bisa menjadi pembeda, penerang kitab sebelumnya yang berisi syariat, yang berisi tentang hukum, yang berisi i'tibar, peringatan, wal bawaid, wa syu'unil ijtima', dan tentang ilmu kemasyarakatan. La raiba fi ay la yabaghi li akilin ay yurtaba fihi li wuduhi burhani li'annahu al-haq wal huda. Tidak ada keraguan di dalamnya, seharusnya bagi pemikir, bagi cerdik pandai, bagi cendikia, ayur taba fi liwuduhi burhani, meyakini karena jelasnya argumentasinya, karena sesungguhnya itu merupakan al-haq wal huda, kebenaran dan petunjuk. Dari siapa? Min rabbil alamin, min saking rabbi, pangeran al-alamin, semesta alam. Karena itu dibawa, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik universe, pemilik semesta, ay min wahyihi laftira'a min indi ghairihi, berupa wahyu yang tidak ada kemampuan manusia membuatnya kecuali dari zat yang maha tinggi, dari zat yang maha hebat. Walakhtilaqan kama qala, dan tidak dibuat sebagaimana orang yang menyatakan walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kama qala, sebagaimana firman Allah, walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Walau drapun kana ono apa Quran min indi ghairillah, saking liyane Gusti Allah, la wajadu drapun tinemu sapa ira kabeh fi dalam Quran ikhtilafan, persulayaan kasiron kang akeh. Kok andaikan Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan dawuh Gusti Allah, bukan kalam Allah, tentunya mereka akan menjumpai banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Wa bada'an abanannahu ajalla wa'adama min ayyuftara liajsil halkianil itiyan bimisli intaqala ila hikayati za'mi haula'il jahilin wal mu'anidin alladhina qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad iftara wa fannada mazahim wa ta'ajjaba min halihim wasani maqalihim وتدعو من ينت مثله وقال أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Setelah menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan Allah, kemuliaan Al-Quran, jika dibuat oleh kelemahan makhluk dari untuk membuat
Satu ayat semisal saja. Intaqala ilaika yati sami haulail jahilin. Sebagaimana yang diceritakan dari detail-detailnya pendapat orang-orang bodoh, orang-orang yang menentang agama Allah. Mereka mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membuat Quran. Kemudian mereka menjadi heran min awli muslim kalimat adhum ayyatu muslim. Katakan saja Muhammad kepada mereka, coba kau buat seumpama ayat Al-Quran itu. Jika benar, ya tidak akan mampu. Kenapa? Ini firman Allah, bukan merupakan buatan seorang manusia, sekalipun Nabi. Sekalipun Nabi Muhammad itu, maka Nabi Muhammad oleh Allah disuruh jawab, coba buat seperti Quran, kepada mereka suruh buat. Tidak bisa. Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi mereka mampu karena itu wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kalau bukan firman Allah, Nabi Muhammad ummi, tentu tidak akan mampu seperti ini membuat ayat-ayat yang begitu indahnya. Wa ma kana hadzal Qur'an wa yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Mudah-mudahan bermanfaat baik bagi diri kami yang lemah ini ataupun bagi para pemirsa, untuk senantiasa mengingat keagungan firman Allah, mengingat keindahan kalam Allah. Harapannya mudah-mudahan dengan firman Allah itu, dengan kalam Allah ini, kita nanti dipermudah oleh Allah untuk memasuki surganya Allah, dan amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.